Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bisa bertemu lagi dalam video ini. Semoga kita semua selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan. Juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari wabah COVID-19 ini, dan Allah segera mengangkat penyakit ini dari muka bumi. Bagi saudara sesama muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita tahu bahwa pasien cuci darah atau pasien HD adalah termasuk golongan orang yang mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk boleh tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jika memungkinkan, maka dia bisa mengganti puasanya itu atau mengqadha puasanya itu pada hari yang lain selain bulan Ramadan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan dikarenakan penyakitnya yang menaun dan kondisi tubuhnya yang lemah, maka dia cukup membayar fidyah kepada orang miskin sebagai ganti atau sebagai penebus atas kewajiban puasa yang dia tinggalkan. Akan tetapi, saat ini saya akan membahas bagaimana jika kita sebagai pasien cuci darah atau pasien HD ingin melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa saya membahas ini? Karena pengalaman saya sendiri yang telah menjalani cuci darah selama bertahun-tahun, ya lebih dari 10 tahun, tentu saja setiap memasuki bulan Ramadan, saya merasa ada perang batin ya. Serasa ada tantangan dalam hati dan batin saya. Tantangan sekaligus kerinduan untuk ikut menikmati indahnya puasa Ramadan. Jadi pengalaman saya adalah tahun pertama saya menjalani cuci darah, waktu itu badan saya masih lemah, HP saya masih belum stabil, masih sering transfusi, tekanan darah juga masih sangat tinggi, masih banyak bed rest, jadi napas juga masih ngos-ngosan dan bengkak masih terlihat di sana sini. Jadi setahun pertama menjalani HD itu nyaris saya habiskan di tempat tidur, baik di tempat tidur bed rumah sakit maupun di rumah. Jadi benar-benar tahun pertama itu adalah bed rest. Dalam kondisi yang demikian itu, otomatis tidak mampu untuk menjalankan puasa. Jadi Ramadan tahun pertama saya menjalani HD itu fix sebulan full saya tidak bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Menginjak tahun kedua, badan saya mulai stabil. Jadi pada saat bulan Ramadan datang di tahun kedua itu, saya mencoba untuk menantang dan melatih tubuh saya
dengan ikut menjalankan puasa. Waktu itu saya niatkan untuk ikut puasa semampunya. Semampunya dalam arti jika saya merasa tidak kuat pada tengah hari, maka saya akan berbuka atau saya akan membatalkan puasa. Memang beberapa kali berhasil sampai waktunya berbuka, tetapi banyak juga yang gagal. Ya tidak apa-apa, toh ini sebuah usaha, sebuah progres untuk melatih kemampuan diri, melatih kemampuan tubuh, atau mencari batas kemampuan tubuh saya. Jadi di Ramadan tahun kedua itu saya masih banyak yang tidak goal puasanya. Kadang hanya sampai jam 10, kadang sampai jam 12, dan kadang bisa sampai sore jam 3-an. Jadi nyaris berbuka, tapi dikarenakan memang tidak kuat, maka saya batalkan sebelum waktunya berbuka. Ya memang sakit hati, tapi ya gimana lagi, nggak apa-apa, ini sebuah usaha. Sekali lagi tidak apa-apa, ini sebagai penyemangat hidup saya untuk bisa saya menantikan Ramadan tahun berikutnya. Kemudian pada tahun ketiga, alhamdulillah kondisi kesehatan saya sudah jauh lebih baik. HB dan tensi sudah mulai stabil. Jadi jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan datang, maka saya telah mempersiapkan fisik dan mental untuk ikut menunaikan puasa Ramadan dengan target tentu saja kalau bisa full 1 bulan penuh. Alhasil waktu itu saya lancar untuk berpuasa di luar jadwal HD. Sedangkan pas jadwal HD saya tetap berpuasa, tetapi saya membatalkan atau berbuka pada jam HD karena jadwal HD waktu itu saya kan jadwal HD siang jam 1 mulai. Jadi anggap saja waktu itu saya puasa setengah hari. Menginjak tahun keempat, alhamdulillah puasa tidak ada hambatan. Jadi walaupun pas HD, saya tetap menjalankan puasa. Tentu saja dengan perbekalan logistik jika sewaktu-waktu terjadi drop gula atau drop tensi. Terlepas dari beberapa perbedaan pendapat dari para ulama bahwa pasien cuci darah pada saat menjalani cuci darah itu ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan untuk menjalankan puasa. Maka dalam hal ini saya memilih pendapat yang membolehkan menjalankan puasa dengan syarat kondisinya memungkinkan. Jadi jika kondisinya tidak memberatkan tubuhnya dan syarat-syarat lain yang ketika proses cuci darah itu tidak membatalkan puasa, maka saya memilih untuk menjalani puasa. Saya tidak ingin berdebat dengan masalah ini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa jika kondisi tubuh kuat, maka tidak mengapa.
Tapi jika kondisi tubuh memberatkan atau lemah, maka memang harus atau jangan berpuasa. Di alasan saya waktu itu adalah kondisi tubuh dan kesehatan saya sangat memungkinkan untuk menjalankan puasa. HB kisaran 9, 10, 11 itu adalah HB aman. Berat kering juga sudah tercapai, nyaris tidak ada keluhan. Jadi itulah alasan bahwa saya pasti kuat untuk menjalankan puasa. Dan alhamdulillah hal yang baik ini berjalan sampai bertahun-tahun berikutnya dan sampai tahun ini. Semoga insya Allah, semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Oke, dari sepenggal pengalaman saya itu, maka saya bagikan saran bagi teman-teman sesama pasien cuci darah atau pasien HD jika ingin menjalankan puasa. Yang pertama, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter dengan melihat dari kondisi kesehatan Anda. Jadi ada atau tidak adanya keluhan, terutama pada pencernaan seperti MAH. Karena pasien HD itu kan cenderung asam lambungnya mudah naik dikarenakan urium yang cenderung tinggi. Kemudian syarat lainnya adalah HB yang harus di angka aman, di angka 10, 11, 12, dan kaitannya dengan obat-obat rutin yang harus dikonsumsi, karena mungkin dokter akan merescheduling jadwal minum obatnya, seperti obat yang jadwal 3 kali sehari pagi siang sore, maka akan dibuatkan resep yang sore, malam, dan pagi waktu sahur. Kemudian yang kedua, jika dokter sudah memberi izin atau dokter membolehkan dengan melihat kondisi Anda, maka tinggal dari diri kita sendiri yang akan menjalani puasa tersebut tanpa harus memaksakan diri. Karena kondisi pasien HD itu secara umum labil, bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Hari ini sehat, besok sesak napas. Pagi ini sehat, sore sesak napas. Sangat-sangat labil. Jadi jika kondisi masih labil, lebih baik jangan dulu memaksakan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah niatkan ikhlas untuk menjalankan ibadah. Dalam hal ini kita harus ikhlas jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita, seperti drop, lemes, dan lain-lain. Jangan menyalahkan siapapun dan jangan menyalahkan karena puasanya. Ya, poin yang keempat yaitu makanlah yang cukup. Jadi makan pada saat sahur dan berbuka itu yang cukup kalorinya. Jadi
pada saat sahur usahakan dekatkan waktu sahur itu dengan waktu imsak. Makan sahur harus cukup kalorinya supaya tidak lemes pada siang harinya. Yang kelima, untuk tambahan nutrisi mungkin Anda bisa menambah nutrisi dengan mengkonsumsi minum susu khusus untuk pasien HD pada saat sahur dan berbuka, atau mengkonsumsi madu sebagai penambah stamina tubuh dan menambah kebutuhan nutrisi. Yang keenam, ini yang poin utamanya adalah kendalikan minum waktu berbuka, karena disinilah sebetulnya ujian kita. Kita bisa menahan lapar dan haus seharian ya. Jadi pada waktu puasa kita bisa menahan lapar dan haus seharian, tetapi kita tidak bisa menahan jika melihat es buah atau es teh di waktu berbuka. Ini saya yakin, jadi saya yakin pasti 1 gelas pun tak akan cukup. Jadi ujian pasien HD yang pada waktu bulan puasa itu adalah waktu berbuka. Jadi kendalikan minuman tetap sesuai porsinya. Poin terakhir yaitu jangan memaksakan diri. Jadi ketika kita menjalankan puasa dan kita merasakan keluhan pada badan tubuh kita, maka segeralah untuk berbuka. Jadi ketika ada keluhan, badan merasa drop, lemas atau sebagainya, segeralah berbuka dan membatalkan puasanya. Jangan memaksakan diri. Alhamdulillah, itulah teman-teman beberapa saran yang dapat saya berikan untuk pasien cuci darah atau pasien HD jika ingin menjalani puasa di bulan Ramadan ini, dengan alasan memang kondisi tubuhnya sudah stabil. Akan tetapi pada prinsipnya adalah kita sebagai pasien cuci darah adalah termasuk golongan orang yang mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk tidak wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita bisa mengganti puasanya di bulan-bulan selain bulan Ramadan, tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk mengganti, maka kita bisa mengganti dengan membayar fidyah kepada orang miskin sebagai pengganti atau penebus dari kewajiban puasa yang kita tinggalkan. Akhirnya terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa atau teman-teman merasa bahwa video ini telah memberi manfaat, maka mohon subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda lainnya. Tetapi jika Anda merasa video ini tidak memberi manfaat, maka silahkan dislike video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.